Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Umi semuanya? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat ya. Nah, hari ini kita masuk pembelajaran agama Islam di semester genap pertemuan yang ketiga. Jadi silahkan siapkan buku catatannya, silahkan siapkan pulpennya. Kalian akan meringkas video yang akan Umi kirimkan dan mengerjakan tugasnya. Sebelum kita memulai pembelajaran agama Islam, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan solihan. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga pembelajaran hari ini menuai manfaat dan juga menambah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anak Umi semuanya, kita masuk ke dalam materi mengasah pribadi yang unggul dengan tata krama, santun, dan malu. Silakan dibuka buku paket agamanya ya. Baik, yang pertama yang kita bahas adalah tata krama. Apa tata krama itu? Tata krama merupakan norma-norma pergaulan yang berkaitan dengan kebiasaan dalam bertindak maupun bertutur kata yang berlaku yang disepakati oleh lingkungan pergaulan antar manusia setempat. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, tata krama ini sering disebut dengan etika. Ya, pergaulan hidup di masyarakat harus berdasarkan etika dan tata krama yang berlaku di masyarakat tersebut. Dengan tata krama, orang yang lebih muda dapat menghargai yang lebih tua, kemudian sebaliknya. Rasa menghormati, menghargai, dan menyayangi tersebut kemudian terceminlah menjadi perilaku, penampilan, dan perkataan yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi memang semuanya berlaku dari tata krama dan etika ya anak-anak Umi semuanya. Jadi kalau memang di masyarakat itu dibiasakan tata kramanya itu menyapa yang lebih tua atau menyalam seperti itu udah menjadi kebiasaan di suatu lingkungan, maka itu harus diteruskan, harus dijadikan kebiasaan sehingga dari tata krama dan etika tersebut itu bisa menjadi perilaku sehari-hari kita yang mencerminkan diri kita. Selanjutnya, jenis tata krama. Nah, tata krama ini punya jenis. Yang pertama, tata krama dalam berkomunikasi lisan. Berkomunikasi lisan ya nak, langsung ngomong ke orangnya. Contohnya berbahasa yang baik dan sopan, menjaga pandangan matanya, jangan pula orang lagi ngobrol sama kita melotot matanya ya kan. Kemudian mengarahkan pandangan kepada lawan bicara, tidak memotong pembicaraan seseorang dan sebagainya. Itu adalah tata krama dalam berkomunikasi secara lisan. Kemudian yang kedua, tata krama berkomunikasi di media sosial. Nah, ini ya, kaum milenial sekarang yang semuanya punya media sosial. Apabila kita punya media sosial, kita mau update status, itu kita pilihlah kata-kata dan kalimat yang baik ketika menggunakan media sosial. Ketika kita mengunggah gambar dan sejenisnya, pilihlah gambar yang baik dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Ya. Selanjutnya adalah tata krama dalam bersikap. Contohnya, jangan silangkan kaki dan tangan ketika kita dalam ngobrol gitu ya. Memposisikan bahu dalam keadaan santai, tidak diangkat bahunya macam preman gitu ya. Mengangguk kecil apabila kita diajak berbicara, kita angguk kecil, tandanya kita mendengar apa yang dibicarakan. Kemudian tampakkan muka yang berseri, tersenyum, dan tertawa pada kondisi yang tepat. Dan yang terakhir jenis tata krama yaitu tata krama dalam berpakaian ya, kayak kita yang muslim berpakaian ini menurut ajaran Islam itu adalah berpakaian yang menutup aurat ya. Tata krama dalam berpakaian itu harus sesuai dengan aturan yang berlaku di masyarakat ya. Selanjutnya yang akan Umi bahas adalah santun. Tadi tata krama selesai, sekarang santun. Santun adalah berkata lemah lembut serta bertingkah laku halus dan baik. Kesantunan seseorang akan terlihat dari ucapan dan tingkah lakunya. Ucapannya lemah lembut, tingkah lakunya halus serta menjaga perasaan orang lain. Dengan sikap yang santun, kita akan dihargai dan dihormati orang lain. Apa contoh santun? Contohnya menyapa dengan ucapan salam sambil tersenyum, menahan diri dari amarah, bertutur kata lemah lembut kepada siapa saja, kemudian mematuhi nasihat orang tua dan guru dan sebagainya. Itu adalah salah satu perilaku santun. Nah, sekarang tentang apa malu itu. Ya,
Malu adalah menahan diri dari perbuatan jelek, kotor, tercela, dan hina. Rasa malu merupakan bagian dari iman karena dapat mendorong seseorang untuk melakukan kebaikan dan mencegah dari kemaksiatan. Jadi, malu di sini maksudnya adalah malu ketika kita berbuat atau bertingkah jelek seperti itu ya, melakukan perbuatan yang tercela, kita harus malu. Nah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu ada 70 atau 60 cabang lebih. Yang paling utama adalah ucapan la ilaha illallah, sedangkan yang paling rendahnya adalah menyingkirkan sesuatu yang mengganggu dari jalan, dan malu itu salah satu cabang keimanan. Nah, hadis di atas tersebut menegaskan bahwa malu merupakan salah satu cabang dari iman. Seseorang yang malu untuk mencuri, malu ketika berbohong, malu menunjukkan aurat jika ia beriman. Jadi itu adalah contoh-contoh malu yang Umi maksudkan. Bukan berarti kita malu memakai jilbab, malu diketawain sama kawannya kalau kita memakai jilbab. Tidak seperti itu. Ya, malu ketika kita disuruh guru untuk ke depan menjelaskan materi seperti itu nggak boleh. Kita tidak boleh malu terhadap hal-hal yang positif ya, kita hanya malu terhadap hal-hal yang negatif. Perbuatan yang kita lakukan itu perbuatan tercela, kita harus malu. Nah, selanjutnya Umi akan bahas tentang manfaat tata krama, santun, dan juga manfaat malu. Manfaat dari kita kalau kita bertata krama, yang pertama membuat seseorang itu disegani dan dihormati orang lain. Kemudian menjalin hubungan baik dengan orang lain, meningkatkan kepercayaan diri, menciptakan suasana yang nyaman, dapat meningkatkan karir seseorang. Ya, itu manfaatnya jika kita menjaga tata krama kita. Selanjutnya, manfaat dari santun. Yang pertama, mudah diterima orang lain, menunjang kesuksesan, dan dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Manfaat dari sifat malu. Yang pertama, kita akan mencegah dari perbuatan yang tercela. Kemudian yang kedua, mendorong berbuat kebaikan. Dan yang ketiga, mengantarkan seseorang menuju jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang Umi tugaskan kalian untuk bab 9 ini, yaitu yang pertama, jelaskan perbedaan tata krama, santun, dan malu. Yang kedua, berikan satu contoh tata krama, satu contoh santun, dan satu contoh malu. Itu contoh dari kalian. Yang ketiga, jelaskan manfaat dari tata krama, santun, dan malu. Ya, hanya 3 soal ini. Silakan dikerjakan di kertas lembar, ditulis nama, kelas, dan mata pelajarannya, dikumpul setiap hari Kamis. Baiklah anak-anak Umi semuanya, itu tadi materi kita untuk pertemuan ketiga di semester genap, itu bab 9. Jadi silahkan kalian kerjakan tugasnya, dan juga kalian catat videonya di buku catatan agama Islam. Mari kita tutup pembelajaran agama Islam hari ini dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran kita bermanfaat dan juga menambah keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umi tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.